Pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi yang ada di layar kaca Anda ini, bagaimana kemudian posko Jatanras Polrestabes Makassar terbakar pada Rabu dini hari tadi. Api diduga berasal dari dapur warung yang berdampingan dengan posko Jatanras. Video amatir ini merekam bagaimana detik-detik pada saat kebakaran warung ini merambat ke posko Jatanras Polrestabes Makassar. Sumber api diduga berasal dari dapur warung yang bersebelahan dengan posko Jatanras. Api kemudian baru bisa dipadamkan setelah 8 unit mobil dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Makassar dikerahkan agar tidak menjalar ke bangunan sekitar. Dalam kebakaran tersebut, pemirsa, satu korban mengalami luka bakar, yaitu pengelola warung yang langsung dilarikan ke rumah sakit. Seorang ojek online tewas di lokasi kejadian, sementara penumpangnya kritis usai ditabrak mobil listrik berjenis sedan yang melawan arah di perempatan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Mobil sedan listrik dengan nomor polisi B1781 SDR berlawanan arah melaju kencang dari arah Antasari menuju Prapanca hingga tak mampu mengendalikan laju kendaraannya. Dan pada saat kejadian, pengendara ojek online yang tengah membawa penumpang langsung terpental. Sang sopir meninggal di lokasi kejadian, sementara penumpang dalam kondisi kritis dengan luka yang cukup serius akibat hantaman keras dari mobil listrik. Laju mobil baru terhenti setelah menabrak 2 kios yang berada di tepi jalan hingga hancur berantakan. Terarah. Terarah, termasuk juga kita menghargai apa yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian terkait dengan kematian Arya Daru. Nah, tapi masih menyisakan sejumlah misteri, terutama di media sosial ya, yang masih juga kekeh dengan persepsi publik itu bahwa ini ada sesuatu kan. Nah, itu dia, karena berbagai kejanggalan juga sebenarnya masih ada beberapa yang belum terjawab oleh polisi. Netizen masih belum terpuaskan. Atau juga HP yang sehari-hari dipakai oleh almarhum juga katanya belum ditemukan. Itu dia, data-data ini kita simpan ya buat nanti diskusi Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tapi kami hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi penting untuk Anda di pagi hari ini. Salah satunya, polisi yang menangkap 2 pelaku pembobolan rumah mewah di Jakarta. Mereka ditangkap setelah sempat buron selama 8 bulan. Jadi kedua pelaku ini, pemirsa, merupakan tersangka pembobolan rumah mewah. Salah satunya ini kemudian kalau pemirsa lihat nampak terekam CCTV ini berada di wilayah Ciracas, Jakarta Timur. Korban mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Pelaku menggunakan mobil dan pakaiannya cukup rapi, membuat komplotan pembobol rumah ini tak dicurigai oleh warga. Setelah mengintai rumah incarannya, pelaku dengan nama Chandra dan Supriyono masuk ke rumah korban dengan cara membuka paksa kunci pintu rumah. Tak hanya di wilayah Ciracas, komplotan ini juga membobol rumah mewah di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dengan total keseluruhan kerugian mencapai 400 juta rupiah. Wow. Tersangka mau bagaimanapun pandainya melompat begitu ya. Tapi akhirnya berhasil diamankan dan ditangkap oleh jajaran kepolisian di lokasi yang berbeda, yaitu di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Kami juga akan menghadirkan informasi seorang anggota TNI, pemirsa, menjadi korban penusukan di tempat hiburan malam yang ada di kawasan Jakarta Selatan.
Korban kini akhirnya harus dirawat intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Sebagaimana yang Anda lihat di rekaman CCTV sebelum peristiwa penusukan yang dialami oleh salah seorang anggota TNI inisial RU di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta Selatan. Ini berawal dari perdebatan pelaku RR yang akhirnya terlibat perkelahian dengan korban dan berujung kepada penusukan. Nah itu dia Vi, karena kalau dilihat sebenarnya untuk saat ini begitu ya, kondisi korban kritis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat setelah ditusuk sebanyak 13 kali oleh pelaku. Tak butuh waktu lama, Unit Resmo Polres Jaksel langsung menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Jakarta Timur tanpa perlawanan sama sekali. Jadi saat ini memang polisi masih menggali sebenarnya apa motif yang melatar belakangi peristiwa itu terjadi. Termasuk juga tadi sempat ada cekcok kan, apa permasalahannya? Ya, mudah-mudahan ini pelaku yang sudah bisa ditangkap ini benar-benar dijaga ketat ya. Khawatir mengingatkan saya ke atas kejadian lapas Cebongan yang terjadi beberapa tahun silam gitu. Nah, semoga tidak ada jiwa korsa dari rekan-rekan TNI yang kemudian menyerang ya, lapas. masih diselidiki sih, hingga saat ini oleh polisi ya. Dan pemirsa, sementara itu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat ini juga kembali berhasil mengungkap kasus perdagangan bayi lintas negara. 6 orang tersangka berhasil diamankan yang diduga kuat terlibat dalam jaringan penjualan bayi ke luar negeri. Jadi ini adalah 6 tersangka yang berhasil ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dalam pengembangan kasus penjualan bayi jaringan internasional ke wilayah Singapura. Keenam wanita berinisial TSH, KR, DI, DA, FL, dan ML diamankan di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak dan Kuburaya, dan tiba di Polda Jawa Barat pada Selasa malam. 4 orang diantaranya telah dibawa ke Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan intensif, sementara 2 lainnya tidak dilakukan penahanan karena kondisi tengah hamil. Dari rangkaian informasi kejahatan, kita beralih ke seputar perkembangan cuaca buruk yang dialami di beberapa wilayah di tanah air, pemirsa. Ini akibat hujan lebat yang tak kunjung reda. Jalur lintas selatan di Lumajang, Jawa Timur kembali diterjang tanah longsor. Bahkan tebing setinggi 40 meter di jalur perbukitan Piket 0 di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang juga mengalami longsor susulan. Material longsor berupa batu dan tanah lumpur langsung menimbun badan jalan sehingga jalur penghubung Lumajang Malang terganggu, dan mereka pun yang melintas di lokasi tersebut harus bergantian karena kondisi juga tidak memungkinkan dipengaruhi oleh kabut yang cukup tebal. Ya karena itu lumpur jadi kemudian membahayakan bagi para pengendara yang melintas begitu kan. Sedikitnya ada 5 titik longsor yang berakibat terganggunya jalur Lumajang Malang. Pengguna jalan diimbau agar tetap waspada saat melintas jalur Piket 0. Mengingat masih terjadi hujan lebat disertai dengan angin kencang, dan juga kalau dilihat dari jarak pandang ini juga cukup terbatas ya, karena tadi Arif disampaikan ada kabut tebal di sana. Nih, Anda bisa melihat di layar kaca kondisi kabut yang cukup pekat. Berhati-hati ya dalam kendaraan. Kehati-hatian sudah kita imbau juga, termasuk juga perkembangan cuaca. Nah, satu hal yang tak lekang dari Aki Pagi, gitu loh. Apa ini dia, yang tak lekang dari pandangan Arif Fadil adalah Brigadir Yasinta yang selalu mengabarkan di Aki Pagi setiap pagi. Saat ini sudah siap mengabarkan untuk Anda dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Silakan Brigadir Yasinta. Ya baik, terima kasih Arif dan Maria di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Cikini yang akan menuju Gambir maupun dari Kebon Sirih yang akan mengarah Senen, di mana kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Antrian kendaraan menjelang traffic light terjadi cukup panjang, sekitar 500 meter ke belakang, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati karena ramainya arus lalu lintas dan kendaraan roda 2 yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi, serta perlu diantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dari Kuitang maupun Cikini yang akan menuju Gambir. Untuk itu kami himbau para pengendara agar tetap perhatikan laju kendaraan Anda.
Perlu kami informasikan bahwa kawasan Tugu Tani ini menjadi salah satu rute alternatif untuk menghindari ruas ganjil genap, sehingga memang sesekali berimbas padatnya arus lalu lintas di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga merupakan salah satu titik lokasi penerapan tilang elektronik atau ETLE. Untuk itu kami himbau para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas, patuhi marka jalan, serta tetap pada jalur yang benar demi keselamatan bersama. Sementara itu, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 217 kasus laka lantas, dengan rincian 27 meninggal dunia, 45 luka berat, dan 287 luka ringan. Untuk itu kami tak juga bosan-bosannya menghimbau kepada para pengendara, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, selalu patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, serta perhatikan plat nomor kendaraan Anda sebelum memasuki kawasan ganjil genap. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengunjungi website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Kembali ke studio, silakan Arif dan Maria. Oke pemirsa, sementara itu kita ajak Anda untuk lihat bagaimanakah aktivitas dan juga keseharian begitu ya, kegiatan dari Presiden Prabowo Subianto yang juga sempat menerima kedatangan dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta. Tidak ada upacara kenegaraan secara resmi yang dilakukan dalam menyambut tamu kehormatan negara kali ini pemirsa. Meski begitu, setibanya PM Malaysia Anwar Ibrahim disambut langsung secara hangat oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pertemuan ini menjadi bagian dari annual consultation atau agenda konsultasi ke-13 antara pemimpin kedua negara yang kembali digelar setelah terakhir kali digelar 2017. Kedua pemimpin membahas sejumlah isu seperti perbatasan darat dan laut, perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia, serta kerjasama di bidang ekonomi dan investasi. Konsultasi tahunan ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, sekaligus meneguhkan komitmen kerjasama di tingkat regional ASEAN. Beralih ke kabar duka, ekonom senior sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Menko Equin, Kwik Kian Gi, meninggal dunia. Tokoh ekonomi nasional Kwik Kian Gi meninggal dunia pada Senin 28 Juli 2025 pukul 10 malam waktu Indonesia Barat di usianya 90 tahun. Ya, mendiang Kwik Kian Gi menghembuskan nafas terakhirnya di Jakarta setelah sempat mengalami penurunan kondisi kesehatan. Jenazah disemayamkan di ruang AB Rumah Duka Sentosa, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Terlihat karangan bunga yang nampak berjejer di depan rumah duka dan juga kemudian banyaknya kerabat, saudara yang juga berada di rumah duka. Kwik Kian Gi merupakan fungsionaris PDI Perjuangan. Selain itu sebagai bentuk pengabdian di dunia pendidikan Indonesia, dirinya juga mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. Kwik juga dikenal sebagai ekonom kritis dan juga mandiri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Bappenas dan Menteri Koordinator Equin di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Ya, kami hadirkan pula pemirsa informasi di mana Partai Demokrat membantah tuduhan Partai Biru atau Demokrat yang berada di balik ramainya tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Kepala Badan Komunikasi Strategis dan juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra menegaskan tuduhan tersebut adalah fitnah yang tak berdasar. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya insinuatif yang menyesatkan dan juga mencemarkan nama baik dari Partai Demokrat. Tak hanya itu, Herzaki juga mengatakan ada pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh dengan memanfaatkan isu yang tengah menjadi sorotan publik untuk mengadu domba antara SBY dan Jokowi.
Sementara itu, Ketua Umum PSI yang juga putra dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Kaisang Pangarep, merespon isu Partai Biru berada di balik kasus tudingan ijazah Jokowi. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa hubungan keluarganya dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, SBY, sejak lama sudah terjalin baik. Yang saya lihat ketika Bapak berbicara, kan tidak ada menuduh yang Partai Biru. Saya juga melihat kemarin dari Partai Demokrat bersuara juga. Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Kemarin juga Pak Wapres juga bertemu dengan beliau, menjenguk di RSPAD. Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY, semuanya untuk bangsa ini. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Tapi Mas dipastikan yang orang besar itu bukan dari Partai Biru ya Mas? Kenapa? Orang besar tersebut bukan dari Partai Biru, dipastikan. Ya, coba ditanyakan ke Bapak, bukan ke saya. Memang ada berapa banyak sih Partai Biru di negara kita ini? Nah itu dia, ada beberapa kan, gak cuma satu sih Vi. Kenapa mengarah ke sana ya? Kenapa Panjang nih semua? kalau dibahas nih. Ya itu dia. Partai Gelora tuh biru nggak sih? Biru. Biru. Terus PAN? Ada PAN, Biru Partai juga? Nasdem, Iya. ya kan, Demokrat. Oke. Banyak sih. Pakaian waktu kampanye 2024 Tuh, biru juga. Ya. Tapi tadi sudah dibantah ya oleh adiknya kan. Ya, Ini ya, kita ya. hadirkan juga nih informasi soal kakaknya, Mas Kaisang gitu ya. Oke. Wakil Presiden Republik Indonesia kita, Gibran Raka Buming Raka, yang sempat menyatakan pemirsa siap untuk ditempatkan berkantor dimanapun pemirsa, termasuk di ibu kota negara IKN. Lebih lanjut, ia juga mengatakan fokus utamanya memastikan program dan visi misi Presiden Prabowo berjalan dengan baik. Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN, pindah-pindah terus. Nggak, yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana saja. Di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden. Dan sebagai pembantu presiden harus siap. Tuh, dan kalau saya, kemarin kan udah minggu lalu udah saya tegaskan ya, saya bisa berkantor di mana saja. Karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Selamat bertugas Pak Wapres dimanapun Anda akan ditugaskan. Ya. Nah itu aja lah. Itu dia dah, Ya titik kan? sampai di sana. Betul. Gak usah digiri-giri kemana-mana Vi. Enggak, saya Yang penting sudah titik, siap saya kok. udah titik kok. Sudah titik ya? Iya. Ini kita titik juga, nggak jeda dulu lah yuk. Betul. Nah, semoga ini pun juga yang berhasil diamankan oleh jajaran kepolisian di kota Deli Serdang, di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini juga titik ya. Jadi efek jerah, ya kan? Yang memang juga mengganggu kenyamanan masyarakat. Karena apa? Ini 5 orang pelaku begal sadis yang biasa beraksi di Deli Serdang ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diamankan oleh pihak berwajib. Saat lagi, pemirsa, kami akan hadirkan informasi selengkapnya. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, kita hadirkan informasi berikut. Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumatera Utara membongkar pabrik narkoba rumahan jenis ekstasi di markas Ormas Satgas AMPI di Jalan Kelurahan Hamdal, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, terbongkarnya home industri atau industri rumahan narkoba ini setelah Dires Narkoba Polda Sumatera Utara melakukan penggerbekan di markas Subrayon Ormas pada Jumat 25 Juli malam dengan melakukan rekonstruksi adegan pada Senin sore kemarin. Dari hasil penggerbekan, petugas menangkap 3 orang pelaku inisial SS yang diketahui meninggal dunia karena lompat ke sungai, kemudian pelaku M dan FA.
Ya, ketiga pelaku ini berperan beda-beda, via. SS pertama diduga merupakan pemilik home industri narkoba tersebut, sekaligus ketua Suprayon AMPI Kelurahan Hamdan, sedangkan M dan FA berperan membantu menjualkan dan juga mencari bahan baku untuk produksi ekstasi tersebut. Jadi adapun barang bukti yang disita oleh petugas, di total ada 94 butir ekstasi berlogo bintang, kemudian alat pres modifikasi, ada martil juga dan juga wajan serta piring yang siap digunakan untuk produksi. Kemudian ditemukan ada pewarna bahan pembuat makanan, ada pengeras berbentuk dempul, ada paracetamol juga dan 2 butir obat mengandung sabu atau metafetamin. Ya, dari Sumatera Utara kita bergeser sedikit ke Sumatera Barat. Ini ada sekelompok warga di Kecamatan Koto Tengah Padang ini membubarkan aktivitas Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI dalam sebuah rumah, pemirsa. Jadi warga ini menilai bahwa rumah tersebut tak memiliki izin dari pemerintah Kota Padang untuk menjadi rumah doa atau ibadah. Ini belasan warga di RT 3 RW 9 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah diamuk massa saat melakukan aktivitas ibadah pada Minggu sore 27 Juli lalu, pemirsa. Ini adalah gambar amatirnya di mana warga yang berang merusak rumah menggunakan kayu dan melempar batu. Sementara para jemaat langsung berhamburan keluar dan panik dengan kedatangan kelompok warga tersebut. Amarah warga ini diduga lantaran aktivitas rumah doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia tidak mengantongi izin berada di tengah pemukiman. Tak berlangsung lama, kedua belah pihak mencoba saling bernegosiasi agar bentrokan tidak terjadi dan massa yang menyerang pun mundur setelah aktivitas ibadah dihentikan. Sedikitnya 9 pemuda setempat diamankan pihak kepolisian, sementara kondisi di lokasi kejadian sudah kondusif setelah pihak kepolisian Brimob Polda Sumatera Barat diterjunkan untuk mengamankan lokasi. Harusnya sih sudah ada mediasi sebelumnya ya, beberapa kali mungkin teguran, cross check lokasi. Kalau saya sih mungkin lebih kepada komunikasi saja, kenapa harus menempuh jalur kekerasan gitu. Nah, sepakat. Kan ada yang namanya di lingkungan masyarakat tuh ada RT, RW ya kan? Macam-macam, libatkan aja mereka, tanya sama Pak itu ada benar nggak ada kegiatan ini misalnya. Itu dia klarifikasi ya. Semoga tapi masalahnya selesai untuk saat ini. Menggeruduk tidaklah dibenarkan. Sepakat. Oke, kita akan bergeser ke informasi lain ya, Via. Ya. Ini ada identitas jenazah perempuan yang ditemukan, pemirsa, di dalam tong plastik, tepatnya di aliran Sungai Cisadane, pemirsa, di Kota Tangerang, Banten, yang hingga saat ini masih terus diselidiki. Polres Beto Tangerang Kota ini merilis ada ciri-ciri korban dengan harapan kemudian ada laporan yang kehilangan anggota keluarganya. Guna mempermudah penyelidikan, polisi merilis dan menyebar informasi ciri-ciri fisik wanita yang mayatnya ditemukan dalam tong plastik berwarna biru yang mengambang di aliran Sungai Cisadane, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang, Banten. Diperkirakan korban berusia sekitar 25 hingga 30 tahun. Ciri-ciri korban terdapat tai lalat di sekitaran mulut, menggunakan kawat gigi dan kaos berwarna hitam. Kemudian dengan ciri-ciri hanya mengenakan kaos hitam bertuliskan Afek Blok Gila, kemudian tinggi sekitar 160 cm, kemudian memiliki tai lalat di atas bibir, kemudian di hidung dan di pipi sebelah kanan. Kemudian korban menggunakan kawat gigi atau bekel atas dan bawah. Kemudian korban berkulit putih, kemudian rambut sepanjang lurus hitam sepunggung. Bagi warga yang mengenali atau merasa kehilangan anggota keluarga sesuai dengan ciri-ciri serupa, diimbau untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian. Dari hasil otopsi sementara pada tubuh korban ditemukan tanda-tanda kekerasan. Diduga penyebab kematian merupakan korban pembunuhan. Saat ini jenazah korban telah selesai dilakukan autopsi dan disemayamkan di RSUD Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, warga yang tengah memancing digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas berjenis kelamin perempuan dalam tong plastik di aliran Sungai Cisadane, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Tangerang, Banten, Minggu siang. Tubuh korban terbungkus selimut dalam kondisi penuh luka lebam dan patah tulang.
Dari Tangerang, Banten, Rusti Muslim, TV One mengabarkan. Sementara itu, pelaku pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di Gresik, Jawa Timur berhasil diungkap. Pelaku tega melakukan pembunuhan lantaran merasa ditipu oleh korban. Misteri pembunuhan perempuan yang mayatnya dibungkus plastik hitam dalam kardus di Gresik, Jawa Timur akhirnya menemui titik terang. Terungkap, pelaku bernama Syahrama diringkus tim Macan Giri Polres Gresik di rumah kontrakannya di Dusun Bibis, Kecamatan Menganti, Gresik. Pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap hingga akhirnya polisi melakukan tindakan terukur dengan memberikan timah panas ke kaki pelaku. Fakta baru pun muncul, korban dan tersangka ternyata sudah saling kenal lama lantaran sama-sama berprofesi sebagai driver ojek online. Diduga tersangka dengan sadis menghabisi nyawa korban karena merasa ditipu usai dijanjikan akan didaftarkan menjadi pegawai negeri, namun korban tak kunjung mengembalikan uang 5 juta yang telah diberikan pelaku. Korban dengan tersangka kenal sekitar 2021, yang mana saat itu korban menawarkan kepada tersangka untuk masuk PNS, sehingga tersangka memberikan uang sejumlah 5 juta. Kemudian karena tidak masuk menjadi PNS, pelaku meminta kembali uang tersebut. Namun korban beralasan masih diusahakan. Selain menangkap Syahrama, polisi juga meringkus 1 orang lainnya yang diduga berperan membantu pelaku melancarkan aksi pembunuhan. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Iya, pemirsa, informasi lainnya, pemirsa, unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil menangkap 5 orang pelaku begal sadis yang kerap beraksi di kawasan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana 2 diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi. Berbekal rekaman kamera pengawas, pemirsa, kurang dari sepekan petugas unit Reskrim Polsek Medan Sunggal ini kemudian akhirnya berhasil menangkap 5 begal sadis, di mana mereka ini memang biasa beraksi dan juga meresahkan masyarakat di kawasan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Bermula dari adanya laporan seorang korban pembegalan yang dilakukan oleh pelaku di Jalan Medan Binjai, kilometer 16, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan mendapati informasi jika para pelaku akan kembali melakukan aksi pembegalan di lokasi yang sama seperti sebelumnya. Petugas akhirnya berhasil mengamankan pelaku berinisial MARA serta DWS di lokasi tersebut. Berbekal keterangan para pelaku, polisi kembali melakukan pengembangan hingga berhasil meringkus 2 pelaku lainnya, ASG dan MRF, di lokasi yang berbeda. Dari keterangan para pelaku, komplotan ini sudah 4 kali melakukan aksi begal sadis di TKP yang sama dengan memanfaatkan kondisi jalan yang minim penerangan untuk melancarkan aksi mereka. Ya, untuk mendalami informasi tersebut, kita sudah bergabung dengan Komisaris Polisi Bambang Gunanti Huta Barat selaku Kapolsek Sunggal, Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Pak Kapolsek, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini, Pak. Pengungkapan yang sudah dilakukan, Pak, dengan ditangkapnya 5 begal sadis ini, Pak. Ini ada yang juga harus dilakukan tindakan terarah ya dan terukur, Pak. Bisa dijelaskan kronologisnya, Pak? Baik, Mas. Sedikit kami dapat jelaskan berkaitan masalah upaya penangkapan kita, pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang memang sudah beberapa kali terjadi di wilayah hukum kita. Jadi pada saat melakukan penangkapan, ada beberapa tersangka ini coba untuk melarikan diri dan melawan petugas kita, sehingga pada saat kita melakukan upaya penangkapan dan maka dengan sangat harus kita lakukan tindakan tegas yang terukur kepada para tersangka ini. Demikian, Mas. Oke, kalau misalnya kita lihat kan ya, Pak, ya, ini kan para tersangka ini masih cukup muda mereka ini. Dan mereka beraksi juga bukan 1 ke 2 kali. Ini apa sih sebenarnya motifnya, Pak? Kalau hasil dari pendalaman
kita terhadap para tersangka ini bahwa motif yang mereka lakukan adalah hanya untuk menguasai barang orang lain guna untuk mendapat keuntungan, sehingga keuntungan yang mereka dapatkan mereka gunakan untuk gaya hidup ya, berpoya-poya dan yang lain-lain, Mbak. Demikian, Mbak. Ya, itu dari 4 kali aksi di lokasi yang sama, sudah berapa banyak total kerugian yang dialami atau yang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, Pak? Dari beberapa kali aksi yang mereka lakukan di tempat yang hampir bersamaan, Mas, di kilometer 16 Jalan Medan Binjai ini, para tersangka ini sudah mendapat keuntungan 4 unit sepeda motor dari masing-masing korban. Ya, kalau total kerugian hampir keuntungan yang mereka dapat hampir 100 juta lebih gitu, Mas. 100 juta Pak lebih? Kapolsek, ini 4 unit sepeda motor dengan 4 aksi kejadian di lokasi yang sama, Pak. Apakah ada korban, Pak, dalam 4 kali kejadian ini? Artinya kalau kita lihat dari barang bukti yang dihadirkan dalam rilis kemarin itu ada senjata tajam ya, Pak, ya? Benar, Mas. Jadi senjata tajam ini adalah alat yang mereka gunakan, yang selalu mereka gunakan sebagai modusnya untuk mengancam dan menakuti calon korbannya, sehingga dengan alat yang mereka gunakan itu mereka dengan mudah, dengan gampangnya untuk mengambil, menguasai barang orang lain, karena dengan alat tersebut utama, Mas. Demikian, Mas. Oke, untuk ancaman hukuman, Pak Kapolsek? Ya, dari pasal yang kita terapkan kepada tersangka ini, pasal 365 KUHP, ini ancaman hukumannya rata-rata untuk mereka semua ini 12 tahun penjara, Mbak. Oke, Pak Kapolsek mengingat ini di lokasi yang sama berkali-kali, kilometer 16, dan kabarnya juga ada minimnya penerangan. Bagaimana pihak kepolisian ke depannya mengantisipasi adanya aksi-aksi kejahatan serupa, Pak? Ya, baik, Mbak. Jadi, Mas, guna mengantisipasi ke depannya tidak terjadi kejadian seperti ini, maka kami dari pihak kepolisian Polrestabes Medan, khususnya Polsek Sunggal, tentu akan lebih meningkatkan patroli in-strike-nya ya, Mas, patroli di jalanan, guna untuk lebih meningkatkan, tentu berdasarkan data yang ada. Jadi data ini hasil dari beberapa kejadian kita dapatkan bahwa terjadinya kejadian ini adalah di jam-jam 2 pagi sampai 3 pagi, jam 3 sampai dengan jam 5, jam 5 sampai jam 6, Mas. Jadi tentu di jam-jam ini kita akan lebih tingkatkan patroli, Mas. Baik, pengamanan diperketat di sana. Terima kasih banyak. Terima kasih. Komisaris Polisi Bambang Gunandi Huta Barat, Kapolsek Sunggal, atas waktu yang bersama kami. Sehat selalu, salam presisi. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita tinggalkan informasi dari Sumatera Utara, kita coba langsung masuk ya untuk mendalami rilis yang dilakukan oleh Kepolisian Metro Jaya kemarin terkait dengan kematian ya Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, yang kabarnya ini tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan pihak lain gitu ya. Dan tidak ada unsur pidana. Artinya kalimat itu bisakah kita pendekkan, kita simpulkan dengan bunuh diri? Nah, itu dia mengapa kalimat itu sudah muncul dari polisi. Nanti kita akan dalami dalam sesi diskusi usai jeda berikut. Pemirsa, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kematian Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar kosnya, akhirnya terungkap. Hal ini disampaikan Polda Metro Jaya dalam jumpa pers yang dilakukan pada Selasa sore kemarin. Untuk menguak kasus kematian Arya ini, penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya disebut telah melakukan penyelidikan secara profesional, proporsional, dan melibatkan banyak hal, dan melibatkan banyak ahli. Penyidik menyimpulkan jika Arya Daru Pangayunan tewas tanpa keterlibatan pihak lain dan tanpa unsur pidana. Hal ini berdasarkan sejumlah alat bukti dan proses penyidikan yang melibatkan pemeriksaan 24 saksi, olah TKP, dan juga pemeriksaan 103 jenis barang bukti. Penyidik tak menemukan sidik jari lain di lakban yang melilit wajah korban.
Dari hasil toksikologi Puslap 4 Polri, tidak ditemukan senyawa beracun seperti pestisida, sianida, arsenik, maupun alkohol dan narkoba. Hanya terdeteksi kandungan parasetamol dan CTM yang berasal dari obat flu yang dijual bebas. Sementara hasil digital forensik menemukan komunikasi via email ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan pada orang yang mengalami tekanan dan putus asa. Sementara untuk rekaman kamera pengawas, tidak ditemukan penyisipan atau pemotongan frame. Tim TV One mengabarkan. Penelitian secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Yang dilakukan oleh Puslapor Bareskrim dengan meneliti terhadap 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban. Dari serangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik, mulai dari mendatangi TKP, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, kemudian kita dengan melibatkan saksi ahli dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan, bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan menemukan adanya peristiwa. Iya, kita sudah sama-sama menyimak begitu ya, panjang kali lebar penjelasan dalam gelar perkara kemarin. Tapi mengapa ya? Berarti baru luas ya? Belum volume. Panjang kali lebar luas. Kali tinggi jadi volume itu. Nah, itu dia. Karena kalau dilihat hasilnya dari gelar perkara itu kan tidak ada unsur pidana. Tidak ada keterlibatan pihak lain. Ya. Case close harusnya. Tapi mengapa publik masih mengira ini masih misteri? Ini bukan jawaban yang mereka mau gitu loh, Vi. Opini publik memang didengar pasti kan. Tapi tentunya bisa juga dipertimbangkan putusan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kemarin gitu, berdasarkan opini-opini yang berkembang begini. Nah, untuk membahas hal ini nih ya, ketimbang kita jadi narasumber, siapa kita yang bertanya. Siapa kan? Nah, itu dia. Kita sudah kehadiran sejumlah narasumber dan satu juga masih mengarah ke studio kami saat ini. Sudah hadir Pak Yusuf Warsim, Komisioner Kompolnas RI. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih waktunya ya berkenan hadir. Dan juga ada Mas Mustafa Nahrawardaya. Ini juga pemerhati media sosial dan juga analis dari kejahatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, yang kemarin dilakukan oleh Polda Metro itu apakah sudah menutup tabir kematian seorang Arya Daru Pangayunan atau belum tuntas penyelidikan yang dilakukan? Baik, terima kasih. Jadi kita kembalikan ke KUHAP saja. Yang dimaksud penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan satu peristiwa yang diduga tindak pidana. Intinya untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau bukan, kan itu. Nah, kemarin yang kita sudah lihat, saksikan rilis dari penyelidik Polda Metro Jaya oleh Direktur, itu memang kalau dalam catatan saya belum secara tegas sesuai dengan normanya gitu. Tegas dalam arti? Kan masih diksi yang dipilih, kami menyimpulkan belum ditemukan unsur tidak pidana. Baru yang kemudian dalam interaksi dengan teman-teman media dijawab tidak ditemukan unsur pidana.
Tapi sebenarnya dalam bahasa norma itu lebih tegas, dia bukan tindak pidana. Itu dia, mengapa narasi yang digunakan tidak saja gamblang langsung saja. Ini apakah kemudian pembunuhan atau bunuh diri begitu loh. Iya. Jangan kemudian publik yang harus menerka-nerka gitu ya. Tapi itulah yang kenyataannya yang disampaikan. Apakah belum ditemukan unsur, tidak ditemukan tindak pidana, ya dalam bahasa norma itu lebih tegas itu ya mestinya bukan tindak pidana. Nah, kalau dia tindak pidana, pasti ditingkatkan tahapannya ke penyidikan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mencoba kita dari apa yang kemarin itu, dengan kesimpulan seperti itu, masih ada yang kita garis bawahi dari pernyataan Pak Direktur itu kan dua yang sangat penting. Pertama, terbuka kepada informasi-informasi dari siapapun untuk diterima, untuk dilakukan kemudian pendalaman. Yang kedua, terkait dengan penjelasan soal handphone almarhum yang itu terakhir off pada posisi di Grand Indonesia. Kan akan menjadi satu pertanyaan besar publik, Pak. Ketika polisi juga menambahkan, ini bicara handphone ini, yang sampai saat ini masih misteri begitu ya. Ditambahkan dalam pernyataannya Pak Dir itu bahwa handphone yang biasa dipergunakan sehari-hari, kan begitu. Itu belum ditemukan. Lah, kalau handphone yang biasa digunakan sehari-hari belum ditemukan, kenapa ini harus dilakukan statement kemarin itu, Pak, gitu loh. Kenapa tidak bersabar saja dulu, cari dulu handphonenya begitu. Betul. Jadi tanggal 22 itu pada saat kita ke Polda Metro Jaya dan ke TKP itu kan sudah melakukan pendalaman. Kompolnas sendiri melakukan pendalaman dimulai dari hari Minggu tanggal 20 Juli, bertemu dengan pihak keluarga. Kita kumpulkan dulu informasi, fakta-fakta apa ya sih dari pihak istri. Yang paling penting fakta yang kita dapatkan dari istri adalah komunikasi. Komunikasi tanggal 7 dengan almarhum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan pendalaman pada saat di TKP dan paparan penyelidik itu ya, itu sudah kita terlepas ada atau tidak, kita sudah memberikan satu saran-saran bahwa dipastikan alat komunikasi terakhir kepada istri itu harus ada. Nah, dalam proses kemudian ada barang bukti, device, yaitu apa namanya, kemarin itu notebook atau laptop. Itu ada terkonek dengan aplikasinya, itu ada di device itu, handphone yang sehari-hari dipergunakan, sehingga jejak digitalnya sudah ada di situ juga. Walaupun demikian, tentu kan kita, karena itu adalah yang bisa dijadikan barang bukti yang ada pada korban, maka yang perlu dipastikan urgensitasnya. Urgensitas handphone almarhum ini untuk menjadi barang bukti di dalam penyelidikan ini, itu paling penting. Ketika misalnya tidak ditemukan atau belum ditemukan, kan begini, kebenaran hukum itu koherensi. Fakta-fakta lain bagaimana? Barang bukti lain bagaimana menjelaskan itu? Ketika fakta-fakta lain yang dijelaskan oleh bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, barang bukti yang dikumpulkan menjelaskan bahwa ketika pun belum ditemukan handphone itu, urgensitasnya masih bisa ditutupi oleh bukti-bukti lain. Tapi meskipun bisa diambil dari laptop, tapi kita tetap menduga ada petunjuk. Itu dia, Pak. Ada petunjuk yang barangkali berbeda. Yang itu punya nilai koherensi, apakah itu kurang atau lebih. Nah, ini apakah tidak menjadi pertimbangan begitu loh? Kenapa kemudian harus... Kembali lagi kan pertanyaan itu juga gitu loh ibaratnya. Ya, tapi source utamanya kan belum, Pak. Tapi tadi kembali urgensitas. Ketika ada fakta-fakta yang bisa dijelaskan kemana arahnya oleh bukti-bukti dan barang bukti yang sudah dikumpulkan lain itu, analisis digital forensik yang sudah cukup panjang dilakukan untuk melihat fakta-fakta jejak digitalnya, apsipor, autopsi, dan keterangan daripada para saksi yang sudah diperiksa. Ketika itu sudah bisa menjelaskan, itu sebenarnya tanggal 22 sudah tergambar jelas, hanya belum ada autopsi. Tapi kami melakukan pendalaman
Karena tujuan daripada penyelidikan itu kan mengumpulkan bukti awal dan informasi untuk menentukan peristiwa pidana atau bukan. Ketika dia menemukan ada ataupun menerima laporan ditemukannya almarhum meninggal dunia, kan ini pembunuhan. Ketika diduga pembunuhan, unsurnya harus terpenuhi. Unsur apa yang paling pertama? Ada perbuatan orang lain tidak yang menyebabkan kematian. Jelas disampaikan tidak. Itulah kemarin kesimpulannya, tidak ada orang lain yang menyebabkan kematiannya. Tidak ada orang lain yang menyebabkan kematiannya karena memang sejumlah source itu mungkin belum dioptimalisasikan gitu. Jangan-jangan. Nah, saya coba mungkin menyinggung itu ke Mang Nahra ya. Usai jeda tapi sabar dulu. Sabar dulu karena ya, tadi saya sudah melihat juga analisanya sabar Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno juga sudah tiba di studio kami. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali untuk Anda. Ya, alhamdulillah sudah hadir Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno di studio kita. Terima kasih Pak Ugro. Yes, saya ke Mas Nahra yang tadi terputus ya, Mas Nahra. Ini ada yang semakin ganjil, janggal nggak dari rilis Polda kemarin itu? Jadi di luar kematian wajar itu hanya ada 3. Dibunuh, bunuh diri, atau kecelakaan. Di luar kematian normal ya. Yang pertama ini, penting ini. Yang kedua, yang mati ini bukan orang biasa. Setidaknya dia orang Kemlu, diploma, profesi, dan memiliki jejak yang luar biasa, bukan orang biasa. Yang ketiga terjadi di pusat kota. Artinya ini SDM yang terlibat dalam penanganan kasus ini sudah bagus. Seharusnya. Kemarin rilis itu saya ngikuti dari awal sampai akhir. Udah bagus lah menurut saya sudah bagus. Dan itu bukan di SP3, belum di SP3 juga bagus. Tapi yang kita sayangkan adalah seolah-olah ada pihak lain yang tidak terlibat itu di lokasi saja. Di lokasi kos. Di kosnya saja. Atau yang uji forensik. Tapi kan handphone official tanda petik ya, handphone utama itu sebagai kunci menurut saya. Kalau itu belum ditemukan, belum bisa dikatakan bahwa belum. Meskipun jejak digital ada di hardware lain. Nah, gini, kan istrinya menelpon pukul 9 malam, sudah tidak bisa. Ya, sudah tidak bisa. Terus korban, kalau dari rilis kemarin, korban sekaligus pelaku menurut saya ya. Dia batal ke bandara kalau salah, balik lagi. Alasannya? Nah, ini hanya bisa diketahui dari handphone utama. Kenapa dia sampai naik ke lantai 12, terus tasnya ditinggal, itu hanya diketahui dari handphone utama. Saya juga bertanya-tanya, ya kan? Kenapa CCTV yang dirilis itu yang di roof aja ya? Roof aja kan? Ketika masuk ke gedung Kementerian Luar Negeri, di lobinya, apakah itu juga ada atau tidak? Kenapa fokusnya hanya di kamar kos saja? Gitu? Maka karena ini kasus ini spesial, tidak biasa, maka polisi seharusnya kritis, jeli, tidak berhenti di situ. Maka kemarin Pak dari Polda Metro mengatakan ini belum ditutup, tapi belum ditutup dan kita masih menerima kalau ada novum kan. Itu kan disclaimer kan. Artinya itu positifnya di situ ya. Artinya polisi masih penasaran ya dengan, saya nggak tahu. Selama handphone utama itu nanti kalau ditemukan belum disentuh tangan kotor, maksud saya belum rekayasa apapun, itu akan ditemukan motif dari dia mati. Tapi kalau soal bunuh diri, keinginan bunuh dari 2013 udah 10 tahun lebih, ya 10 tahun lebih. Kemudian kemarin handphone yang ditemukan itu terakhir kali tahun 2022 dipakai. Terlalu jadul, terlalu lama, udah usang. Jadi satu-satunya cara adalah menemukan handphone utama. Handphone utama yang pakai sehari-hari. Kemungkinan bisa saja ke atas lantai 12, terus kembali ke Kemlu, ke kosan, dan seterusnya. Itu kemungkinan, dugaan saya nih. Bukan keinginan sendiri, tapi ada yang mandu. Kemungkinan ya, ini mohon dipelajari. Berarti ada pihak lain. Ada pihak lain yang belum ketemu. Ini kan terlihat semua, jangankan handphone, itu di Google kita itu semua keluar. Anda melihatnya belum ketemu atau tidak ada di CCTV atau memang dilokalisir CCTV-nya? Kok sulit itu gitu loh? Lihat ya, waktu jumpa pers selesai ada tanya jawab dengan wartawan. Ada satu pertanyaan yang polisi itu kelagapan menjawab dan tidak siap menurut saya. Bagian mana? Farah itu hubungannya apa dengan korban? Oh ini private, nggak boleh kami sampaikan. Bagaimana kita mau mengungkap sesuatu kok private? Nah, wartawan itu kan curiga kemarin Pak ya, kan curiga. Memang isu yang berkembang di kru wartawan, saya juga salah satu di dalamnya itu beredar kabar bahwa ini terkait dengan asmara. Nah, dihubungkan dengan istrinya yang ini tidak mengurangi rasa hormat kami dengan keluarga, empati kita. Tetapi ini menganalisa ya, apakah sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya dan seterusnya, selama ngekos di situ, apa sebegitu intens istrinya menelpon suaminya? Atau berhubungan. Bukan itu hal yang biasa. Sumber tetap yang namanya S Note 9 itu kan berarti. Tapi bukan itu hal biasa. Di S22 Ultra Samsung itu kuncinya ada di situ. Artinya gini,
kemungkinan ya, kalau ini dikatakan tidak ada pihak ketiga yang terlibat, pihak luar yang terlibat, ini terlalu dini. Itu hanya berdasarkan pada uji forensik yang ada di laptop, yang ada di handphone, dan ada juga yang di saksi-saksi. Tapi saya agak penasaran dengan intensitas ya. Kok sampai dia mengejar penjaga kos itu untuk terus-menerus mengawasi, kemudian melihat ke kamarnya, sampai memutar CCTV segala, itu berarti intensitas istrinya untuk berhubungan komunikasi melalui handphone, itu nggak biasa pada hari itu. Kemungkinan dugaan saya adalah istrinya sudah tahu, atau keluarganya sudah tahu ada masalah sebelum hari itu. Artinya istrinya mengecek dari detik berdetik, menit ke menit kepada penjaga kos untuk mengecek suaminya. Dan itu yang nggak gamblang disampaikan oleh polisi? Nggak gamblang disampaikan. Ini penting nanti untuk diungkap kembali, makanya saya sangat setuju jika ini tidak ditutup, tidak ada SP3, lanjutkan saja, cari handphone itu dulu. Karena bagaimanapun diperlukan ya untuk transparansi kasus ini setransparan-transparannya. Itu dia, supaya masyarakat tidak curiga. Karena kalau di medsos, Mas, itu hampir 90% berubah. 90% narasinya berubah balik. Misteri menganggap ini misteri. Walaupun sudah ada hasil ya, tidak ada unsur. Dan kalau saya boleh bandingkan, medsos-medsos itu selalu membandingkan dengan uji forensik atau kasus besar sebelumnya yang juga istimewa. Ya, misalkan kopi cyanida. Kopi cyanida, kilometer 50, Verdi Sambo, dihubungkan, maka masyarakat medsos tidak begitu langsung percaya karena mempelajari rekod itu. Benar juga sih Pak Ugro. Kalau saya sih pikir gini, ketika kopi cyanida, bukti seorang Jessica. Ya, menuangkan cyanida itu kan tidak ada di CCTV manapun, kan begitu ibaratnya. Tapi polisi berani menetapkan tersangka, kan gitu ibaratnya. Nah ini, karena tidak ada CCTV, karena tidak ada handphone, tidak ada satupun tersangka. Terlalu dini kata tadi penetapan itu Pak Ugro. Ya, dalam suatu penyidikan ya, apapun lah. Keterangan terdakwa itu kan nomor 5. Nomor 1 saksi, 2 ahli, 3 surat, 4 petunjuk, 5 keterangan terdakwa. Jadi terdakwa boleh diam. Nanti bicara di pengadilan. Nah, sekarang kasus ini bunuh diri atau pembunuhan. Ya. Tidak clear juga dari Reskrimum Polda Metro. Ya. Apakah ada bunuh diri hanya 1 detik atau 1 menit berpikir langsung bunuh diri? Apakah ada pembunuhan dalam waktu 1 menit atau 1 detik langsung membunuh orang? Kan tidak ada. Tidak. Ya kan? Apalagi kondisi pertama di TKP ini. Ini kondisi kan bagus. Nah, saya juga dengar bahwa sebelum dilakban kan ada pakai plastik. Ya. Nah, dia dilakban itu setelah meninggal atau sebelum meninggal pakai lakban sendiri misalnya. Nah itu dia. Kan itu perlu analisa kriminal yang tajam. Makanya berdasarkan pengalaman saya sendiri, kalau ada suatu peristiwa pidana, analisa kriminal itu harus kita laksanakan. TKP 1 di tempat kos, 2 dia belanja di mana, TKP juga tuh. 3 rooftop yang di Kemenlu. Ya kan? 4 mungkin ada TKP di mana dia jual mobil. Jual mobil juga belum dibuka di mana dia. Terus TKP ke-5 mungkin di kediaman di Jogja. Nah, semua TKP mobil yang membawa dia dari mall ke Kemenlu dan ke kos itu perlu juga? Ya perlu juga. Jadi beberapa TKP karena ini kan bunuh diri ini. Jadi ini perlu dianalisa. Seperti contoh telepon dibuang. Kenapa tidak dibuang semua teleponnya? Kenapa tidak dibuang semua laptopnya? Kalau memang niat bunuh diri. Kalau mau bunuh diri. Ya kan? Kalau hanya 1 dibuang ini kan perlu diolah. TKP-nya di mana di situ? Ya kan? Mungkin dia ada yang neror kalau memang itu kaitan nanti dugaan pembunuhan ya kan di situ. Daripada dia dibuntuti. Ada yang mengarahkan tadi katanya. Ya, mengarahkan juga bisa. Tapi kalau mengarahkan mungkin kan dia saling kenal kan juga takut suatu saat orang kan pintar-pintar juga sekarang. Mungkin karena dia, posisi kamu atau WA kan, posisi kamu di sini ya. Kan dimonitor bisa dengan alat-alat sekarang itu. Betul. Atau habis itu dibuang. Sehingga bagi saya betul, jadi jangan sampai ini buru-buru SP3 atau apalagi SP2 lidik. Ya kan? SP3 jangan biarkan saja. Jadi ini bukan dark number. Ini kasus yang memerlukan waktu untuk mengungkapkannya butuh waktu yang cukup lama di situ. 2 bulan? Ya, nggak ada masalah. 20 hari. Mayat potong 20 hari. Mayat potong 13 tahun 80 sampai sekarang nggak terungkap. Iya. Oke. Ya, jadi tengah kota itu Pak ya? Iya, motif daripada peristiwa ini harus bisa diungkap. Pak Ugro, pertanyaan-pertanyaan Anda tadi menurut Anda sudah terjawab belum di gelar perkara kemarin? Sudah jelas belum polisi menggamblang? Dari pernyataan bahwa ini tidak ada unsur pidana saja itu kan berarti bahasanya masih belum menjawab
peristiwa itu. Iya. Ya Kompolnas pun juga tadi ya membenarkan juga, artinya masih belum kan begitu ya. Belum berani menjawab seperti itu. Misalnya dikatakan ini bunuh diri SP3. Keluarga menanyakan kepada polisi, Pak, dasarnya dinyatakan bunuh diri, terus Bapak SP3 apa? Kan motifnya belum ketemu. Betul. Jadi biarkan berlanjut, dilakukan penyidikan sampai waktunya tidak unlimited lah kira-kira. Unlimited, Pak Bro. Itu kan kalau ini kan kasus ini kan Pak Yusuf juga nih, mungkin Anda berdua bisa menjelaskan juga. Kasus ini kan terkuaknya itu kan dengan video CCTV yang memperlihatkan penjaga kos ya Pak Ugro, dan ada seseorang berjaket merekam kan begitu. Pertanyaan publik kemudian saya pribadi pun juga bertanya-tanya, ketika ada satu TKP kejahatan atau indikasi apapun lah TKP begitu, bolehkah masyarakat sipil itu yang mencari tahu dulu gitu loh, mencari dulu ada apa sebenarnya di balik pintu ini gitu. Itu kan bagian perusahaan TKP tidak? Ya, untuk masyarakat Jakarta Raya, ya saya sudah pensiun tahun 90, saya juga Kapolsek kan, 91. Masyarakat sudah tahu apa di Jakarta nih. Kalau ada peristiwa yang kira-kira dia ragu-ragu, pasti telepon polisi. Makanya dulu tahun 2013 pernah dibikin 110. Itu 110 itu belajar dari 911 di Amerika. Tapi sekarang nggak tahu, sekarang udah dirubah lagi. Katanya per Polres. Sekarang permasalahan masyarakat tuh mau menghubungi polisi nomor berapa? Apalagi di mobil biasanya ditulis nih, hubungi nomor HP sekian, HP sekian, HP sekian. Ini kan sangat menyulitkan masyarakat. Nah, sehingga kalau menurut saya, saran kontak center atau call center polisi satu nomor saja yang mudah diingat-ingat oleh masyarakat. Artinya Pak Ugro mau mengatakan di sini ya, tidak juga dibenarkan dong. Nggak bisa masyarakat merabas TKP seperti itu begitu. Untuk di Jakarta Raya sangat disayangkan kalau itu terjadi, masih penanganan sendiri mencurigai seperti itu terus mencongkel sendiri, itu sangat disayangkan. Pertanyaannya kemudian Pak, patutkah dicurigai orang-orang ini? Ya sebagai penyidik ya patut mencurigai siapapun yang kira-kira ada kaitan dengan peristiwa di situ. Oke, Pak Yusuf. Pak Yusuf, artinya ini juga sudah menjadi bahan penyelidikan polisi tidak? Oh iya, itu adalah satu waktu dan situasi krusial. Waktu krusial ketika istri sudah tidak bisa mendapatkan respon komunikasi karena langsung off. Itu kita lihat itu jam off-nya, apa yang disampaikan oleh istri itu tidak berbalas lah gitu. Tidak berbalas istilah kalau chatting WA kan, tidak berbalas, itu off ya. Itu jam 21 sampai terekam CCTV dia kembali ke kos, sampai di rumah kos itu yang sebelumnya mampir dulu ke kantornya, naik ke rooftop. Nah itu waktu krusial untuk melihat, karena kalau kita kalau kita patokan dari TKP ditemukan di kamar, kita kan harus ke belakang. Nah, sebelum itu dia di mana kan begitu. Nah, itu waktu krusialnya, termasuk waktu krusial komunikasi istri dengan penjaga kos. Nah, apa yang disampaikan, memang faktanya yang kita dalami tidak terlihat ada sesuatu yang mengarah ke perbuatan pidana. Nah, secara psikologi istri merasa satu sisi sepertinya ini kan hubungan suami istri ya, rasa marah karena handphonenya off kan, tidak berbalas, penasaran gitu. Jadi dipastikan posisinya di mana gitu. Jadi dikejar terus sampai di rumah kos, sampai pukul 1 kan itu masih ada menanyakan, menanyakan. Nah, artinya kita melakukan pendalaman, menurut yang kita lihat fakta-faktanya itu tidak ada kecurigaan yang mengarah ke sesuatu yang sifatnya ancaman atau pidana. Termasuk juga penyidik sudah memeriksa artinya penjaga kos ini ya? Ya, nah itu dulu tunggu. Artinya tidak ada kecurigaan. Kok tenang-tenang saja penjaga kos itu melihat jasad yang sudah terbujur kaku, dililit lakban tenang-tenang saja gitu? Kita sebagai Kompolnas, kecurigaan itu pasti kepada yang membuka pintu itu. Di awal? Iya. Ya kan sudah terlihat tuh ketika jendela dibuka. Ya. Apa fakta yang membantah ini? Ya kan mereka sudah dimintakan klarifikasi, sudah dimintakan keterangan apa maksudnya dan sebagainya, dijelaskan fakta-fakta itu. Tapi kan tadi kebenaran hukum itu kan koherensi. Nah, kita menduga itu pembunuhan, kita simpulkan bahwa diduga pembunuhan itu di kamar. Dilakukan di kamar. Maka kan unsur delik pembunuhan itu kan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menyebabkan orang lain itu meninggal. Nah, pelakunya kan harus ada. Jejak-jejak pelaku itu harus ada. Ketika ada hasil DNA
hanya DNA almarhum, sidik jari itu menjadi nihil dia kan. Tapi kita analisis, analisis jendela. Belum selesai. Jendela itu bisa dimungkinkan dibuka, tapi orang yang bisa membuka itu orang yang sudah mempelajari. Orang sudah tahu. Nah, ini dia. Bang Naro udah nggak sabar mau komentar nih, tapi tahan dulu Bang. Kita jeda dulu biar nanti lebih komplit ya. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Sudah. Aduh. Nampaknya masih banyak misteri ya, Vi ya. Masih gak sabar nih ya. Seperti Bang Ara juga masih banyak pertanyaan. Tadi sudah jelaskan Bang, ini sudah dari hasil penyelidikan, saksi semua. Tapi masih banyak kejanggalan nampaknya. Saya mundur dikit, jangankan menemukan jenazah yang tidak wajar. Di Jakarta ini, orang melihat orang ayan, mohon maaf ya, menggelepar di pinggir jalan. Orang kecelakaan, takut bantu, takut karena apa? Khawatir disalahkan. Jadi dia manggil polisi. Benar yang kata Pak Ugro tadi, ini betul. Jakarta loh. Jakarta loh. Harusnya itu lihat orang mati di jalan atau sakaratul di jalan, nggak ada yang berani nolong, takutnya disalahkan oleh polisi, mohon maaf ya. Takutnya disalahkan. Mereka sudah betul-betul berpikir real, edukasi. Selama polisi antara disalahkan atau takut terseret-seret gitu. Iya, terseret, capek kan, keseret-seret kan. Nyampe surat panggilan polisi gitu kan, untuk bersaksi misalnya gitu. Nah, oleh karena itu saya kaget juga nih. Bapak itu hanya kan, kok dilaban. Seharusnya ini kan meskipun jendela ini terhalang oleh tembok ya, ke kamar tidur, ke bed. Dia kan masih udah harusnya punya inisiatif. Ini nggak beres nih. Dipanggil-panggil nggak. Curiga nih gitu ya. Telepon Kapolsek dulu misalkan. Maka dari itu saya sampai hari ini belum ikhlas. Kalau ini kemudian disimbolkan tidak ada pihak lain terlibat atau katakanlah ini bunuh diri. Iya. Belum ikhlas. Gini. Sampai sekarang gini loh Mas Nara, di medsos aja itu sampai pinter netizen Pak Ugro, Pak Yusuf ya. Jadi ketika itu penjaga kos Mondar Mandir 2 kali, dilihatlah pintu kamar tetangga sebelah kosnya, lampu kamarnya itu nyala gitu loh. Nah tapi ketika beberapa saat kemudian sudah mati gitu lampunya. Nah sampai itu perlu juga nggak di dalam? Perlu. Nah gini juga, saya nggak tahu ya Pak Ugro punya akses atau tidak. Kita perlu melihat. Punya loh. Jenderal bintang 3 loh. Dalam jumpa pers kemarin ya. Pak Dir menyatakan dari kanan itu ke arah sini. Tapi yang tidak dijelaskan apakah itu mengenai mulut sehingga menutup mulutnya, menutup hidung sehingga menutup akses nafas. Ya kan ada plastik. Bukan begitu. Plastik juga nggak jelas. Plastik itu dalam kondisi plastik utuh atau lubang. Lah kan itu kan ada pertukaran oksigen di bagian atas. Maka psikologi forensik maupun dokter yang meneliti kejadian itu harus tahu betul, kalau perlu ya dibuka ke publik, kondisi wajah ketika dilakban seperti apa. Karena sampai sekarang nggak terpublish itu. Termasuk juga kondisi lakban yang cukup rapi, betul. juga tertutup cukup rapi. Memang hampir semua netizen itu salvo ke tukang penjaganya karena ekspresinya rata-rata tidak Anda menaruh kecurigaan juga tidak? Sama saja gitu ya. Nah, makanya saya agak berani meskipun ini belum 99%. Kalau ini bagian dari operasi intelijen hitam ya. Saya tidak menuduh intelijen mana ini. Karena ini diplomat loh. Bahkan sudah beredar itu yang rangkuman analisa NSA itu. Cuman saya kan nggak ilegal apa enggak saya nggak tahu. Maka nggak saya. Cuman itu serius gitu. Jangan-jangan karena dia seorang diplomat, ngurusin banyak masalah kasus di luar negeri termasuk tenaga kerja, membantu kasus TPPO dan sebagainya. Ada apa sih dengan Helsinki sampai sebegitu? Ini kan hari ini seharusnya dia ke Helsinki tanggal akhir bulan nih, ke Finlandia kan. Nah, kenapa dia dibunuh sebelum terbang dan sebenarnya ini kan beda dengan meskipun mungkin modusnya sama ya dengan Kontras. Kan itu kan melibatkan banyak orang. Nggak mungkin sendirian kalau ini operasi intelijen ya. Saya nggak tahu saya intelijen mana. Tapi menurut saya kalau ini operasi intelijen betul-betul sangat sempurna. Setidaknya polisi Sepolda itu kesimpulannya sama seperti yang kemarin kita dengarkan. Nggak ada satupun kecurigaan dalam rilis kemarin itu bahwa ada tangan-tangan kotor yang terlibat dalam kejadian kematian siapa Arya. Seharusnya itu ada. Pokoknya punya belum ditemukan kok udah simpulkan nggak ada keterlibatan pihak lain. Analisa Bang Ara, gitu. Pak Ugro, sepakat tidak? Gini, jadi berangkat dari kondisi korban ya, kan pakai plastik dulu baru dilakban. Iya. Bukan dilakban baru pakai plastik. Plastik. Kalau bunuh diri pakai plastik, lakbannya cuma di leher aja. Dia masih bisa merasakan udara melihat keluar gitu loh, mau meninggal seperti itu. Kenapa harus dilakban utuh? Itu kan pertanyaan perlu dijawab. Dan itu pasti sudah susah nafas kan itu Pak ya? Loh iya kan, berarti kan harus dijawab itu. Tapi kalau dia sudah meninggal, baru dikasih plastik dilakban ya seperti itu. Tapi siapa yang ngelakban kalau udah meninggal? Nah, itu masih perlu adakan penyidikan dan penyelidikan. Jadi sekarang gini, kalau itu dilakban setelah meninggal, mungkin
plastik sama ini nggak bengkak gitu loh. Kan udara ini keluar nih. Yes. Tapi kalau dia masih bunuh diri, masih hidup, ya kan? Dia tetap bertahan seperti itu, ya kan? Ini kan pasti sudah bengkak. Jadi ketemu pertama kali yang melihat itu, apakah dokter juga perlu ditanya nih, apakah dalam keadaan ini masih ada udara-udara sekitar situ, ya kan? Atau sudah dilubangi kertas plastik itu? Ada udara itu katanya. Ya, Ada pertukaran. Ya kalau ada dilubangi ngapain pakai plastik? Ini analisa kriminal di sini harus lebih mendalam seperti itu. Jadi jangan dikatakan ditemukan plastik dan laban. Nah, hubungan plastik dan laban ini perlu ada pertanyaan berikutnya. Meninggal baru dikasih plastik dan dilaban, ya kan? Atau sebelum meninggal sudah di plastik dan dilaban. Tapi bagaimana ya Pak Ugro ya? Tidak ada sidik jari satupun selain korban yang ditemukan. Ya, namanya film juga ada pelaku kan bisa pakai sarung tangan, pakai apa bisa juga. Kalau misalnya ini itu dibunuh ya, kalau dibunuh loh ya. Ini pada saat jeda Pak Yusuf tadi kan bilang rambut aja jatuh kan begitu. Itu juga bisa kita ketahui kan Pak Yusuf ya. Nah artinya rambut atau apapun lah gitu, jejak apapun. Gak ada jejak sama sekali ya Pak? Ya semua sekarang kan bisa dipelajari, ya kan? Mungkin siapkan shower cap juga bisa, atau plastik khusus atau topi khusus kan bisa. Artinya memang sudah. Kalau kita curiga kan biasanya gini, ada kasus seperti itu, saya pernah melakukan juga menangani seperti itu, 50% dibunuh, 5% bunuh diri. Yang ini tim sendiri yang menangani, ini tim sendiri menangani. Pertanyaan saya kalau gitu begini Pak Ugro. Pak Ugro kan Jenderal Bintang 3 Pak, pengalaman juga tinggi, banyak. Ada di Indonesia Pak pelaku pembunuhan yang seprofesional itu. Ya sekarang belajar apapun di dunia ini bisa kok. Mana yang nggak bisa dipelajari? Ya kan? Mau yang baik, mau yang buruk. Saya tidak menggiring Pak Ugro, saya tidak menggiring. Iya, tapi kalau misalnya dari analisa Pak Ugro tadi kan, misalnya tidak temukan apapun, lilitannya bagaimana dan lain sebagainya. Tadi kan kalau Bang Ara analisa justru jikalau kan Pak, jikalau ada memang tangan-tangan pembunuhan lain di sini. Artinya kan ada pelakunya di sini. Ya. Nah, ada di Indonesia yang cukup profesional dan bersih, clean and clear seperti sempurna ini. Tadi. Sempurna. Ya kemungkinan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini juga cukup pesat gitu ya. Sekarang kita tanya, ada nggak bunuh diri pakai laban? Kita cari aja. Mungkin pernah ditemukan di situ, pernah membaca semacam buku tentang bunuh diri dengan cara yang nyaman pakai laban. Kalau nggak ada, gitu berarti kan ini luar biasa si korban ini. Ya kan? Sebenarnya Pak ada indikasi penting Pak. Dalam emailnya itu, atau dalam konsultasi dengan teman-temannya atau dengan yang di Amerika itu, dia seperti kepengen mati kalau lihat pantai, dia ingin nyemplung. Dia kalau di gedung tinggi, pengen loncat. Itu kan yang dirilis kemarin. Tapi dua hal yang dia pikirkan itu nggak terjadi dalam kenyataan. Yang dalam kenyataan adalah mati dengan lakban dan plastik. Dan kondisinya rapi, selimutnya juga rapi. Ya namanya halusinasi Mas Nahra. Gimana? Namanya juga halusinasi. Dia kan harus sekarang. Dia penyelam ya? Gimana? Penyelam dia, diver. Oh enggak juga, dia hanya bercerita bahwa sudah lama dia ingin bunuh diri. Salah satunya dia menulis, kalau lihat pantai, pengen nyemplung supaya mati. Kalau lihat gedung tinggi, pengen loncat di gedung itu. Tapi nyatanya ketika di Kemlu, nggak loncat-loncat, ya kan? Ya itu kalau misalnya kita masuk ke klasifikasi bunuh diri. Tapi kalau misalnya kita berkaca, nih Pak Yusuf lagi, nih Pak Yusuf. Di Kemlu itu kan ada semacam gerak-gerik dia kayak geser menggerakkan badannya, lalu dia melihat ke bawah ya, gitu. Kenapa tidak dicek dulu apakah memang jangan-jangan dia dibuntuti atau jangan-jangan memang dia sedang diikuti, dibidik Pak gitu misalnya. Betul. Tadi, betul Pak berarti? Bukan, betul. Jadi saya pikir namanya dalam penalaran bahwa itu diduga bunuh diri, penalarannya seperti itu. Mencurigai. Apakah dijawab oleh fakta? Oleh bukti dan barang bukti tidak. Artinya ini sudah masuk dalam proses penyidikan. Iya, kalau kami sederhana saja, ketika melakukan pendalaman dengan penalaran ini dugaan pembunuhan, dilakukan di rumah kos. Hitungan waktunya itu kan harus ada. Rentang waktu kapan dia nyampe di kos itu pukul 23, kapan pembunuh itu melakukan, di luar, di bawah, atau di dalam. Itu kita lakukan pendalaman. Saya ada kecurigaan baru nih Pak Yusuf nih. Saya ada kecurigaan baru nih. Jadi ketika ditelepon oleh istrinya itu si penjaga kos, lampu sebelah itu kan masih nyala tuh Pak. Apakah tidak tertutup kemungkinan Pak? Ya tidak mendahului nih Pak ya. Tidak tertutup kemungkinan. Eksekusi sebetulnya sudah mau dilakukan, tapi karena lampu masih menyala Pak. Jadi dia mengatakan tunggu pagi aja ya Bu begitu. Tapi kan dari penghuni lain kan dimintaan klarifikasi.
dimintakan Diperiksa keterangan. semuanya ya, Pak? Iya, dimintakan keterangan, tidak mendengarkan suara apapun. Makanya kan kita mendalaminya, hanya 2 yang bisa pelaku apabila itu ada, masuk dari pintu atau dari jendela. Pintu berlapis 3 kuncinya. Maka kunci yang elektronik ini yang agak ribet ini, menduplikasinya. Pak Yusuf, yang jendela itu tuh kuncinya itu yang slot ke bawah itu ya, Pak? Iya, dia bukan model yang lama gitu. Ada yang model gini, ada yang model gini dia. Emangnya bisa, Pak, dengan model bisa. seperti itu pakai obeng gitu, Pak? Kalau sudah paham dia skrup ininya, kena obeng dia naik. Nah, si penjaga kos berarti udah paham ya, Pak? Tahu betul ya, Pak? Iya, itu tadi orang yang bisa membuka jendela itu. Sebenarnya masih banyak ya. Orang yang bisa buka itu kita dalami. Kemungkinan orang masuk dari sini. Maka dia harus mempelajari dulu jendela itu. Termasuk juga ketika kita menduga ada pelaku, maka si pelaku itu diduga bertempat tinggal. Kalau si pelaku mau masuk ke dalam kamar itu, dia harus mempelajari dulu jendela itu. Iya. Seorang penjaga kos sepertinya lihai sekali membuka jendela itu. Karena dia paham. Karena dia paham. Sudah lama paham. Kita pun kalau sebagai yang tinggal di situ akan paham. Oke. Tapi sampai di titik ini, Pak Yusuf, Anda masih menaruh kecurigaan tidak? Sebelumnya iya. Sampai di titik saat ini? Tapi fakta-fakta, saya curiganya di jendela saja. Saya praktekkan cara masuk jendelanya itu harus rapi, tidak menimbulkan kegaduhan. Kalau bunyi ada perlawanan. Itu menimbulkan jejak ketika ada perlawanan. Ya, itulah karena dia ada clean and clear tadi di situ. Waktu dia keluar membuang sampah itu pintunya nutup atau? Nah, itu kita dalami. Dikunci atau tidak? Kalau tidak dikunci. Gimana cara dalaminya orang yang beredar di publik ini kan nggak kelihatan pintu kamarnya dia itu. Ya, kita mendalilkan koherensi. Kita rangkai dari rentang waktu itu dia keluar pukul sekian. Nah, membutuhkan waktu berapa lama dia kembali. Apakah dia pada saat itu dia menutup pintu atau tidak? Bola-balik kita analisis. Kecenderungan dia menutup karena elektronik. Baik. Mas Nara, Pak Ugro, tipis-tipis saja nih. Tipis saja. Ada istilah isu deception. Pengelabuan isu. Bahkan saya mencurigai ini ketika negara ini lagi goyah kayak gini, lagi banyak kasus gede, apalagi nyangkut presiden. Wah, ini analisa politis nih. Nggak apa-apa. Ini terjadi. Hubungannya apa nih hubungannya? Maka istilah isu deception itu saya pakai. Jangan-jangan ini pengalihan konsentrasi massa. Tapi dia menghilangkan nyawa loh, Bang Ara. Makanya dengan sangat seriusnya perlu nyawa itu. Serius gitu. Ya, saya setiap peristiwa pidana apapun atau kaitan tadi mungkin bisa bunuh diri, ya kan? Atau mungkin kecelakaan misalnya gitu. Ya, kecelakaan mungkin agak disingkirkan. Itu motif harus diungkap. Jadi motif orang melakukan kejahatan, orang menjadi korban kejahatan diri sendiri kalau bunuh diri, itu harus bisa diungkap. Paling tidak dia meninggalkan wasiat sedikit, pesan dan sebagainya. Dia punya anak dan punya istri, itu aja. Ini tidak ada sama sekali. Pak Ugro, pernyataan Pak Dir itu mengatakan kami tidak tutup kemungkinan untuk membuka kembali novum baru. Nah, saya hanya mengingatkan saja, sudah banyak netizen di media sosial yang memposting apapun itu. Itu perlu nggak menjadi perhatian dari penyidik polisi? Itu kan brainstorming dalam peristiwa meninggalnya ADP ya. Itu kan bagus sekali. Partisipasi masyarakat. Ya kan? Itu bisa digunakan ya? Harus bisa dimanfaatkan seperti itu untuk diskusi-diskusi seperti ini. Sebelumnya juga terbantu oleh netizen. Mohon maaf, waktu kita singkat ya, meskipun masih banyak pertanyaan di kepala ya, Via. Sabar, tenang. Terima kasih banyak Bang Nara, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih waktu bersama dengan kami. Dan juga terima kasih buat Polda Metro Jaya nih, yang sudah setidaknya menyampaikan kepada publik informasi penanganan dari kematian Arya dan juga. Betul, ya kita akan jeda dulu lah ya pemirsa. Usai jeda kami akan hadirkan, nanti ada rekan kami akan melakukan JPO, jembatan penyeberangan orang yang futuristik katanya. Menggambarkan bagaimanakah jembatan futuristik ini sesaat lagi untuk Anda. Jembatan penyeberangan orang atau JPO baru di depan SDN 01 Dukuh tampil futuristik dengan lift ramah difabel. Lebih dari fungsi, jembatan ini jadi ikon baru wajah modern khususnya di wilayah Jakarta Timur ya. Itu dia, jadi jembatan penyeberangan orang ini berdiri megah gitu, kalau kita lihat juga futuristik gitu ya. Keren ya, menyita perhatian warga dan juga pengguna jalan. Di antara padatnya arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor, tentu struktur jembatan ini jadi mencolok gitu ya. Ya, saya mau mengatakan Jakarta sudah bergerak maju sepertinya. Kenapa bergerak maju? Yang biasanya maju itu kan identik dengan pusat. Jakarta Pusat.
Iya kan? Atau mungkin apa? Jakarta Selatan misalnya. Betul, vital, sentral lah gitu ya. Ini sekarang Jakarta Timur sudah disetarakan dengan wilayah-wilayah Jakarta lainnya seperti utara, barat, dan lain sebagainya. Itu dia, keren kali loh ini ya. Kita coba akan lihat lebih dalam CV sekeren apa dan juga apa sih kemudian fasilitas-fasilitas menarik yang ada di sana ya. Sudah rekan kami dan Syahda Yustiza langsung dari JPO Duku. Halo Syahda. Syahda ini pasti lagi ngambil spot-spot yang instagramable. Foto-foto nih dia pasti nih, ya kan? Baik, selamat pagi Arif Fadil, Maria, dan juga pemirsa. Benar banget nih kalau tadi Arif bilang Syahda lagi nyari spot yang instagramable. Karena kenapa? Ada jembatan penyeberangan orang baru nih, tepatnya di depan SDN 01 Duku, Kramat Jati, Jakarta Timur. Nah, kalau bisa dilihat dari luar, tampilan jembatan penyeberangan orang ini memang terlihat megah dan juga futuristik sekali. Dan tidak beda jauh sebenarnya seperti jembatan penyeberangan orang pada umumnya yang ada tangga untuk menaiki dan juga untuk menyeberang di setiap sisi. Tetapi yang membedakan jembatan ini adalah adanya lift nih pemirsa yang juga ramah untuk difabel. Dan memang kalau bisa kami lihat dari tampilan luarnya ini cukup eye-catching ya. Karena memang cukup megah dan juga kalau bisa dilihat ini saya bingung nyebutnya mau dibilang simbol atau logo. Tapi di bagian luar ini ada seperti bentuk-bentuk bangun datar seperti lingkaran, kemudian segitiga dan juga persegi. Nah yang membuat saya tertarik dan juga penasaran, kali ini juga saya mau mencoba nih untuk menaiki lift agar bisa ikutan nyebrang kayak orang-orang nih pemirsa. Nah, tapi pemirsa yang juga cukup menarik di sini bahwasanya jembatan ini nggak cuma dimanfaatkan secara fungsinya saja, tetapi juga menjadi wajah baru dan juga ikon bagi Jakarta Timur. Halo Ibu, boleh ikut? Jangan ditinggal Ibu. Mau ikut TV One ya? Ya ini pemirsa, aku mau coba ikut naik lift. Ayo maju kameraku. Ibu mau nyebrang sekalian ke depan? Iya. Nah Ibu, aku boleh nanya nggak Bu dikit? Nah gimana sih Bu tanggapan Ibu sebagai warga melihat adanya jembatan baru yang bagus nih Bu di sini? Alhamdulillah kebantu sekali sih Kak. Jadi lebih cepat udah gitu nggak gitu capek juga. Ini anaknya sekolah di sini juga atau enggak Bu? Udah di SMP 49. Oh, udah di SMP 49. Iya. Ayo mari, udah nyampe nih pemirsa, kita di lantai 2. Nah, yuk kita keluar. Aduh, headset saya sampai nyangkut. Maaf ya Ibu, ribet sekali di dalam lift ini. Nah, ini dia pemirsa, kita udah nyampe ke lantai 2. Iya, Ibu mau buru-buru ya? Baik, terima kasih Bu. Nah, kalau kita bisa lihat gambaran dari sini, wah cukup megah sekali. Memang kalau untuk gambaran dari bangunannya sendiri, ini didominasi tetap dengan warna putih ya, tetapi juga ada warna seperti abu-abu modern yang cukup klasik dan juga ada nuansa warna coklat juga pemirsa. Dan kalau kita lihat sama-sama di sini untuk modelnya sendiri, kalau kita lihat sama-sama di atas ini ada polikarbonat UV nih yang menarik. Karena ini merupakan salah satu bahan yang memang bisa menahan panas sehingga memang untuk masyarakat yang melintas di jembatan ini tidak akan terkena panas, tapi bisa dilihat cahaya alami dari matahari tetap bisa masuk di jembatan ini. Nah, memang karena lokasinya sendiri strategis ya di dekat sekolah, sehingga memang tadi seperti yang kita temui di lift, yang banyak berlalu lalang di sini tentunya adalah orang tua. Kemudian juga tadi kalau kami lihat ada anak SD, anak sekolah yang berlalu lalang, dan memang untuk yang menjadi menarik adalah liftnya itu sendiri, sehingga memang khusus bagi kaum prioritas seperti ibu-ibu, anak-anak, lansia, dan juga disabilitas, ini tidak perlu lagi untuk menaiki tangga. Ini sungguh memudahkan bagi mereka. Tadi seperti yang ibu saya wawancara itu sendiri. Dan memang kalau kami lihat bahwasannya untuk bangunan JPO-nya sendiri ini cukup bagus, desainnya modern. Kemudian juga yang paling saya notice adalah kebersihan dan juga kerapihan di sini, Rivi dan juga Maria. Dan kalau bisa kami lihat bahwasannya untuk lantainya sendiri ini juga dengan nuansa modern, ada motif-motif geometris, dan yang menarik adalah suasana di sini cukup teduh dan juga adem. Memang kalau kami lihat bahwasannya untuk jembatan ini sendiri tidak hanya dimanfaatkan secara fungsional saja, tetapi juga bentuk sebagai wajah baru bahwasannya kota Jakarta ini nantinya sudah mengalami perubahan. Dan
kemajuan bentuk modern dan juga futuristik ini nantinya tidak hanya diterapkan di sini, akan juga diterapkan ke beberapa wilayah lain, tapi juga saya pun sebagai salah satu yang mencoba melewati jembatan ini cukup senang dan juga antusias. Karena kenapa? Tadi yang juga menarik perhatian adalah karena liftnya ini, karena jarang sekali kan di jembatan penyeberangan orang ada lift, dan memang biasanya kalau jembatan penyeberangan orang pada umumnya ada jalur yang lurus. Nah ini seringkali sembarangan dilewati motor yang juga ikut melintas, sehingga memang ini membahayakan bagi pengguna jembatan penyeberangan orang. Dan di sini menurut saya untuk keamanan, kebersihan sendiri cukup safety dan juga rapi, bangunannya futuristik dan juga modern, cakep banget untuk Jakarta. Sementara demikian update-nya dari JPO Duku, kembali ke studio Rivi dan juga Maria. Nanti kita tunggu nih ya, foto-foto Syahda nih di Instagram nih, spot-spotnya mana aja gitu kan. Dan saya seperti biasa akan stalking nanti. Keren sih. Terima kasih Syahda ya. Tapi saya juga mau fair juga nih ya, sebagai warga yang tidak memiliki KTP Jakarta, saya berpesan kepada warga Jakarta. Apa? Dipelihara ini aset dengan baik, jangan dikotori, jangan divandalismekan. Betul. Ya kan? Ini jangan sampai nih ntar berselang berapa lama udah pada hilang tuh ya bagian-bagian di JPO-nya. Ya bahaya kan? nih kan. Oke. Tapi udah ada CCTV sekarang sih di setiap JPO. Semoga dia bisa meminimalisir ya. Oke, kita jeda dulu Vi. Betul. Abis jeda ada apa? Viral-viral seperti biasa. Ya, saya jeda. Nih. Kami akan kembali. Nah, ini segmen viral nih. Saya ingin mengajak Ayah untuk move on ya dari diskusi tadi yang masih penuh misteri gitu. Masih mempertanyakan ya, itu rilisnya gimana gitu. Tapi kita bahas yang viral-viral juga nih ya. Salah satunya di pemirsa nih, ada seorang pengendara sepeda motor di kotanya Rivi ya, Tangerang, Banten, diduga melakukan aksi eksibisionis di depan anak perempuan di bawah umur. Lagi-lagi ini merupakan aksi yang tidak patut untuk dicontoh, di mana aksi ini senonoh, pelaku pun kemudian viral di media sosial. Ini rekaman CCTV-nya pemirsa, di mana ada seorang pria dengan mengendarai sepeda motor ini nekat begitu ya, memamerkan, mohon maaf, alat vitalnya kepada gadis di bawah umur di Jalan Impres 16, Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Tak tanggung-tanggung dua kali aksi senonoh ini dilakukan pelaku terhadap korban yang sama, ya. Jadi tetangga korban ini menuturkan sempat mendengar suara teriakan dari korban. Setelah dihampiri ternyata korban mendapat perlakuan pelecehan seksual nih oleh pria tak dikenal yang memang diketahui mengikuti diri korban ya sebelumnya. Tidak ingin kejadian pelecehan terjadi lagi, warga sekitar berharap pihak kepolisian menangkap segera pelaku yang sudah menciptakan ketidaknyamanan atau gangguan keamanan di lingkungan. Jadi udah diikuti, emang udah niat ini ya. Ya. Ya, kita beralih ke informasi berikut. Sejumlah pelajar dari salah satu SMK swasta di Lebak, Banten ini menyerang pelajar SMK asal Pandeglang yang sedang menjalani praktek kerja lapangan di salah satu bengkel mobil, dan aksi penyerangan ini viral di media sosial. Seperti Anda lihat pemirsa dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV. Ini memperlihatkan pelajar melakukan penyerangan terhadap seorang pelajar SMK Negeri Pandeglang. Diketahui korban ini sedang menjalani PKL di sebuah bengkel di Desa Keduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Jadi peristiwa terjadi ketika Fikri tengah membeli gorengan tak jauh dari lokasi PKL-nya. Namun secara tiba-tiba nih, ada sekelompok pelajar yang datang menggunakan lebih dari 4 sepeda motor. Tadi kalau kita lihat ya, dia juga langsung melakukan penyerangan. Tapi beruntung sejumlah warga berhasil menghalau pelajar tersebut. Korban sih mengaku sama sekali tidak mengenal para pelaku penyerangan. Dia juga kemudian memastikan tidak ada permasalahan sebelumnya dengan para pelaku. Jadi satu unit sepeda motor ditinggalkan pelajar dan saat ini sudah diamankan oleh warga.
Ini harusnya Apa? polisi bertindak sih, karena Satu orang dikeroyok rame-rame, gitu. Ini dia. Nah, Maksudnya apa ya? Gitu kan? berarti pengeroyokan lah mungkin hobinya anak-anak zaman sekarang gitu ya. Dan itu berani dilakukan di kala siang atau sore, ini kan di waktu terang gitu Miris loh, Vi. memang. Miris sekali. Kalau tadi sudah ada beberapa informasi viral, yang ini viral juga. Ini viral juga. Jadi ada beras bantuan pangan bagi warga miskin di Garut, Jawa Barat, pemirsa, yang tertera. Beratnya nih, tulisannya jelas 10 kg. Oke, oh ternyata isinya 12. Oh, enggak dong, kalau itu untung alhamdulillah ya. Ini pas diukur, Vi, ternyata berkurang antara setengah kilo hingga 2 kilogram. Aduh, dasar Oh, ya, oknum ade, kok hobinya ngurang-ngurangi. Lebih-lebihin lah buat masyarakat. Biar berkah. Para pemangku kebijakan. Tuh kan nih, ditimbang nih, Vi, ya kan? Jelas Ternyata berapa? Ternyata ada yang kurang setengah kilo, ada yang kurang 2 kilo. Jadi tulisannya 10 Mengingatkan kilo. kita kayak minyak isinya cuma goreng 8 kilo. waktu itu ya kayaknya ya. Kok nggak kapok ya? Kok berani ini Padahal menyangkut azab hajat itu hidup orang nyata barat? ya. Iya nggak? Banyak-banyak nonton Hidayah makanya. Itu dia, mereka pikir dunia aja, padahal akhirat tuh lebih panjang, Vi. Masya Allah, pedih ya, azab itu pedih memang. Jadi sekali lagi bagi siapapun di luar sana, para oknum yang masih berpikir untuk mengurangi jatah beras bantuan ya, nah ini harap mungkin dipikirkan kembali, karena kalau kata Bu Ustazah Maria Segaf, azab itu pedih katanya gitu. Terima kasih Pak Haji. Oke. Sekali lagi pemirsa, kami akan hadirkan berita viral lainnya. Ini tidak untuk ditiru, sekali lagi tidak untuk ditiru. Seorang anak mengenakan seragam SD terekam mengendarai motor listrik di jalan raya, dan ini sangat membahayakan. Panjang ya? Loh, Karena ya, bahaya iya, banget karena udah banyak prakteknya anak kecil gitu loh bawa kendaraan. Ya Allah, Vi, masih pakai seragam SD tuh kaki aja belum nyampe kayaknya tuh, kalau dilihat kan. Jadi memang nampaknya pulang sekolah gitu mungkin ya, bocah yang pakai helm, pakai seragam SD, ya, masih pakai tas sekolah tuh, masih pakai seragam, lagi nyebrang bawa motor. Tapi ini motor atau apa? Bisa dikatakan motor nggak ini? Ini motor terus motor listrik sih. Nggak, soalnya kan ada juga yang sepeda listrik tuh. Itu. Kalau ini motor listrik ya kayaknya ya, ini motor listrik. Nah inilah mungkin perlunya regulasi yang tegas. Perlukah sepeda listrik itu juga dimasukkan dalam undang-undang lalu lintas gitu loh? Ya, termasuk juga banyak yang bertanya nih, ini orang tuanya tahu nggak? Mengizinkan nggak dia? Ayah, Itu dia masa dia beli motor pakai uang dia sendiri? Bisa jadi, Vi, dia ngambil kunci, orang tuanya nggak tahu. Husnuzon ya kita ya. Oke. Ya kan? Dan ini guru-guru di sekolahnya juga gimana nih? Mungkin dia parkirnya nggak di sekolah. Nggak menegur. Kok parkir nggak di sekolah? Parkir di rumahnya. Kok saya membelain banget ya? Pernah mengalami? Tidak pernah ya, Vi. Sekali lagi ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di rumah gitu mungkin, ya kan? Hampir saya nyanyi lagunya Wali tadi tuh, ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu. Lagi-lagi ini bukan untuk ditiru dan tidak dibenarkan, karena keselamatan juga mengancam begitu ya, Baik. dan aturan juga melanggar. Oke, jadi kita harus memperjuangkan yang namanya keselamatan bertransportasi. Itu menjadi harus yang nomor 1 gitu. Tuh kan saya udah mulai belepotan loh ngomongnya. Padahal bukan itu jargonnya, bukan itu jargonnya. Apa, ayo coba semangat, Vi, bisa. Besok deh. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 pagi, ya betul. kan? Artinya kita sudah harus mengakhiri perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Jangan kapok-kapok, besok masih jumpa lagi dengan Arif Fadil ya. Saya Maria Segaf. Jangan dong ya, cukup ya saya hari ini aja. Kita berdua pamit lah ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.